Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semua. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Rista Cantika dan rekan saya Putri Zahra Nurul Aini selaku edukator pada penyuluhan malam ini. Nah, tujuan kami di sini adalah untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu yang bertemakan tentang stunting pada balita. Nah, maaf, sebelumnya ibu-ibu udah pernah dengar atau mungkin udah punya gambaran nggak sih kira-kira stunting itu apa? Pernah denger sih Mbak, cuman nggak paham ya. Ya kayak cuma lihat aja sih kan. Oke, baik. Nah, untuk lebih menambah pengetahuannya nih, saya dan rekan saya sudah menyiapkan video yang akan ditampilkan untuk ibu-ibu. Nah, semoga ibu-ibu bisa memperhatikan videonya dengan baik ya. Saya persilahkan rekan saya. Baik, nah mungkin tadi menurut video yang sudah dipaparkan, mungkin ibu-ibu udah punya gambaran nih ya mengenai apa itu stunting. Nah, tapi untuk lebih jelasnya dan lebih lengkap, izinkan saya dan rekan saya untuk menyampaikan materi penyuluhan kami melalui PPT yang telah kami buat. Mohon maaf ibu-ibu, apakah PPT-nya sudah bisa terlihat? Ya udah. Oke. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai stunting pada balita. Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu nih ibu-ibu pengertian stunting. Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya. Nah, stunting ini disebabkan karena kekurangan gizi yang terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir. Stunting ini baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Oke, ibu-ibu di sini pasti udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya KMS ya. Terutama bila ibu-ibu sering membawa bayinya ke posyandu. Tapi kalau belum, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit secara ringkas mengenai apa itu KMS. KMS itu singkatan dari Kartu Menuju Sehat ibu-ibu. Nah, di Kartu Menuju Sehat ini nanti akan diisi data berat badan dan tinggi badan dari anak ibu-ibu. Nah, kita lihat di sini ada area-area yang berbeda ya warnanya. Nah, area itu menunjukkan perbedaan status gizi. Jadi kalau misalnya nanti ketika anak ibu ditimbang, lalu kemudian ditentukan titik perpotongan dari berat badan dan tinggi badannya, nah nanti
status gizinya itu dilihat. Kalau misalnya ada di bawah garis merah ini, berarti anak ibu status gizinya itu buruk, Bu. Nah, kalau ada di area berwarna kuning, berarti status gizinya itu buruk, tapi tidak dalam tingkatan yang sangat terlalu tinggi. Dan kalau ada di area berwarna hijau, itu berarti normal. Oke, jadi di Indonesia itu sekitar 1 dari 3 balita di Indonesia itu menderita stunting, Ibu-ibu. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah dampak dari stunting. Pertama, itu memperlambat perkembangan otak. Yang kedua, tingkat kecerdasannya tidak maksimal. Ketiga, keterbelakangan mental. Keempat, itu rentan terhadap berbagai penyakit. Dan yang kelima, berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas di masa depan. Nah, dampak-dampak ini itu disebabkan karena kurangnya gizi selama masa kandungan atau 1000 hari kehidupan anak. Next. Nah, untuk pencegahan stunting, pertama dimulai dari kebutuhan gizi sejak hamil yang harus dipenuhi oleh ibu-ibu. Bahkan sebelum hamil itu atau masa prakonsepsi, kebutuhan gizinya harus sudah dipenuhi agar tidak ada kecacatan selama masa kehamilan. Lalu yang kedua, ASI eksklusif hingga 6 bulan untuk pemenuhan gizi pada anak. Yang ketiga, pemberian MPASI yang sehat. Yang keempat, selalu memantau tumbuh kembang anak-anaknya. Serta yang kelima, itu mungkin sepele tapi harus kita sadari untuk menjaga kebersihan lingkungan. Next. Nah, ini ada contoh menu MPASI. Misalnya pagi, bubur sumsum, selada, buah. Jam 10-nya makan buah yang dihaluskan ya, Bu. Jangan makan yang kayak di berita-berita anak kecil udah dikasih pisang utuh. Itu nggak baik buat pencernaan anak nantinya. Nah, siangnya ada bubur tim, selingannya biskuit bayi, sorenya bubur tim ikan, kacang dan sayuran, dan yang pada malam itu bebas ibu-ibu mau ngasih makan apa. Next. Nah, dan ini contoh menu untuk balita. Nah, saya rasa untuk pemaparan materinya cukup segini aja dulu. Baik. Nah, setelah pemaparan video serta PowerPoint, saya harap pemahaman ibu-ibu sekalian ini mengenai stunting makin bertambah nih, dan ibu-ibu sekalian juga dapat menyadari tumbuh kembang anak-anaknya. Baik, saya rasa sesi tanya jawab sudah dapat dibuka. Apabila ada ibu-ibu yang ingin menanyakan hal yang mengganjal, kami persilakan untuk bertanya. Baik, Mbak Putri, saya izin bertanya ya, Mbak. Jadi tadi mengenai stunting itu kan katanya ciri-cirinya itu dia lebih pendek dari umurnya ya, Mbak. Itu apa anak yang pendek itu selalu dikatakan stunting gitu, Mbak? Ya, terima kasih, Mbak. Stunting sama pendek itu kelihatannya kayak sama ya, tapi sebenarnya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, dimana penanganannya pun juga berbeda. Secara singkat bisa dikatakan bahwa stunting itu memang pendek, tapi anak yang pendek itu belum tentu mengalami stunting. Nah, saya paparkan lagi bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, kondisi ini efeknya jangka panjang, bahkan hingga anak tua nanti. Nah, hal tersebut dikarenakan kurangnya gizi sejak dalam kandungan yang mengakibatkan pertumbuhan otak dan organ lainnya terganggu, yang mengakibatkan anak ini berisiko terkena diabetes, hipertensi, bahkan gangguan jantung. Nah, pertumbuhan otak yang tak maksimal juga menyulitkan anak bertanggung jawab atas hidup sendirinya kelak. Nah, sementara kalau pendek itu belum tentu mengalami gagal tumbuh. Dikutip dari eMedicine Health, anak yang tumbuhnya pendek itu punya pertumbuhan fisik dan mental yang normal, kayak anak lainnya. Tapi tinggi badannya itu kurang dari anak-anak seusianya, sehingga terlihat mencolok. Anak dengan tumbuhan
mengalami peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, gangguan jantung, dan lain-lain seperti tadi, serta penurunan fungsi otak. Jadi seiring waktu, anak yang tumbuhnya pendek ini bisa menyusul tinggi teman-temannya. Apakah sudah cukup menjawab, Bu Salma, jawabannya? Oh gitu, oke, paham. Terima kasih Mbak Putri. Ya, sama-sama. Bisa dilanjut untuk pertanyaan kedua. Selamat malam Mbak Putri, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu Regina. Iya baik, saya izin bertanya ya Ibu. Jadi misalkan nih Bu, amit-amit anak saya udah terkena stunting, itu tuh ada penanganannya nggak sih Bu? Soalnya kan ya walaupun bisa dibilang udah telat, tapi kan namanya seorang ibu pastinya mau melakukan hal yang terbaik ya bagi anaknya. Gitu. Terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rekan saya mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu Regina. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Ibu Regina ya. Memang ya, stunting itu dia memang bisa berdampak untuk dewasa. Tapi Ibu Regina dan ibu-ibu lain jangan khawatir ya, karena kondisi ini dapat ditangani. Nah, stunting ini penyebab utamanya kan disebabkan oleh pola asuh yang tidak tepat ya. Nah, jadi secara otomatis cara untuk memperbaiki dan mengobati stunting itu dengan pola asuh yang tepat, Bu. Nah, kalau misalnya anak ibu didiagnosis stunting sejak bayi, yang bisa kita lakukan itu adalah memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan ya, Bu. Nah, kalau misalnya saat dia balita bagaimana? Oh, berarti melakukan pemberian ASI eksklusif tapi didampingi juga dengan MPASI sampai anak usia 2 tahun. Nah, tapi MPASI-nya itu juga harus dilihat juga kandungan gizinya apakah sudah sesuai apa belum. Kira-kira itu Bu yang bisa dilakukan. Bagaimana Ibu Regina? Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya Mbak. Sama-sama. Mungkin bila ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya bisa dipersilahkan. Saya mau nanya Mbak. Silahkan Jadi kan- Ibu Tarisa. Saya kan kerja ya. Nah, tadi tuh dikasih tahu kalau ASI itu kan harus 6 bulan penuh. Nah, kira-kira boleh nggak sih anak dikasih susu formula sekali-kali? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tarisa atas pertanyaannya. Nah, Ibu Tarisa ini kan sebagai wanita karir juga pasti sibuk ya. Nah, sebenarnya memang ada beberapa kondisi di mana bayi itu bisa diberikan susu formula. Salah satunya adalah karena ibunya bekerja. Nah, tapi pekerjaannya ini juga dilihat dulu apakah pekerjaannya benar-benar sibuk sampai dia nggak bisa ngeluangin waktu buat ngasih ASI. Memang itu diperbolehkan kalau memang ibu sangat sibuk dan tidak bisa menyediakan stok ASI, yaitu ASI perah bagi anaknya. Nah, sebenarnya itu diperbolehkan Ibu Tarisa, tapi demi keamanan bayi, kami menyarankan supaya ibu berkonsultasi dahulu kepada dokter mengenai baiknya bagaimana, dan susu formula apa yang sebaiknya diberikan, takarannya, dan bagaimana. Kami sarankan untuk dikonsultasikan dulu kepada dokter. Sekian jawaban dari saya, Ibu Tarisa. Bagaimana? Oh, gitu. Terima kasih Mbak Rista. Iya, sama-sama. Baik, kami rasa kegiatan penyuluhan ini kami akhiri sampai sini dulu. Saya berharap penyuluhan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya ingin berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan ini. Apabila terdapat kesalahan, kami selaku edukator mohon untuk dibukakan pintu maaf. Ada kata-kata terakhir, Cantika? Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang telah menunjukkan antusiasnya pada penyuluhan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk ibu-ibu semua.
Saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya Rista Cantika dan rekan saya Putri Zahra Nunur Aini mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Cantika, Mbak Putri, terima kasih juga. Oh ya ibu-ibu, sebagai bukti dokumentasi penyuluhan hari ini, saya mohon izin untuk mengambil screenshot pada penyuluhan hari ini. Untuk itu, saya minta tolong kepada ibu-ibu untuk menyalakan kameranya ya. Oke, saya ambil gambarnya ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak ibu-ibu. Ya, terima kasih juga Mbak Rista, Mbak Putri, izin ditinggal. Mbak Cantika. Iya.